Pada hari ini kita akan melanjutkan proses belajar kita tentang PKN, yaitu lanjutan dari minggu yang semalam. Untuk ini, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan apa yang kita laksanakan setiap harinya, dan kemudian kita harus menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Semoga kita tetap dalam kesehatan, amin ya rabbal alamin. Maka dalam hal ini kita memasuki proses belajar dengan pokok bahasan konsep perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ini tentunya tidak terlepas dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, agar kita sebagai warga negara Indonesia dapat lebih terjamin atas kepastian hukum tersebut. Yang kedua, dapat melaksanakan hukum dimanapun kita berada, terutama di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Yang ketiga, melindungi hak-hak manusia dalam penegakan hukum tersebut. Dalam penegakan tentunya kita harus mengingat kembali bagaimana supaya kita termotivasi untuk melaksanakan peraturan atau hukum itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu antara lain, pertama harus ada pemahaman tentang edukasi, pengetahuan. Jangan lupa kita dan jangan kita tidak belajar tentang hal-hal yang perlu kita laksanakan, terutama yang berhubungan dengan hukum di Indonesia. Ada peta konsep tentang pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum di negara kita. Yang pertama tentang faktor penegakan hukum, yang kedua pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tersebut, yang ketiga adanya kepastian hukum, dan seterusnya. Masih banyak yang berhubungan dengan hukum di Indonesia. Kita membicarakan tentang hukum, tentunya materi kita tadi tentang perlindungan dan penegakan hukum itu, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, serta kebahagiaan dan kebenaran. Yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar tentang hukum itu, antara lain main hakim sendiri. Ini sangat dilarang di dalam hukum di Indonesia. Kalau kita mengkaji tentang perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta melindungi kepada warganya agar hak-hak sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi pelakunya, dengan demikian suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung beberapa unsur. Unsur-unsurnya, anak-anak ibu sekalian, antara lain ada perlindungan dari pemerintah kepada warga. Yang kedua, ada jaminan kepastian hukum itu. Yang ketiga, sangat berkaitan dengan hak-hak warga negara dan kewajiban warga negara. Dan selanjutnya, ada sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Seterusnya, hukum itu dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila kita menegakkannya atau melaksanakannya. Dengan kata lain, anak-anak ibu sekalian, perlindungan hukum itu dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Prosesnya itu antara lain laksanakan. Yang pertama, adanya perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada sumber hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun represif. Yang kedua, perlindungan hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya
yaitu aturan yang kita laksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk ini anak-anak ibu sekalian, barangkali itu sebagai arahan ataupun suatu proses yang ibu berikan pada hari ini tentang hukum. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan bersama dan bisa kita berlakukan dimanapun kita berada. Dan di sini ada evaluasi, ada di slide ibu tentang gambar. Kamu yang menelaah apa yang dilaksanakan, apakah peraturan itu sudah terlaksana, hukum itu dilaksana dengan baik. Kalau tidak, apa alasannya dan apa yang terjadi, ini harus kamu buat di dalam komentar classroom. Terima kasih anak-anak ibu sekalian. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan bersama untuk kebaikan dan kesejahteraan serta kedamaian di negara kita sendiri. Untuk ini nak, sampai di sini dulu proses belajar kita. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.